boleh dibilang saya diberkati di Jogja, tapi malah saya kayaknya menjauh sama Tuhan. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Dan seperti janji saya di episode yang lalu, kita akan melanjutkan lagi cerita seru dengan pasangan suami istri yang luar biasa ini, Pak Oni dan istri. Kita akan dengarkan kisah kelanjutannya. Nah, Pak Oni, kita lanjut ya. Jadi tadi kehidupan Pak Oni yang semula sepertinya kayak yang nggak ada harapan, kayak gitu ya. Tapi ending-endingnya ternyata itu membentuk pribadinya Pak Oni nih, karakternya, mentalnya kebentuk sampai ketika kerja, sampai mau berkotor-kotor untuk tadi ya, jualan cacing ya. Betul. Nah, itu luar biasa. Ada kisah menarik di balik segala sesuatu, saya percaya gitu ya. Nah, kita lanjutin ceritanya dari cari cacing tadi. Ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya, lanjutannya? Jadi waktu itu emang cuma apa ya, yang ada yang gampang, dan waktu itu ada hasil ya itu, walaupun hasilnya nggak seberapa dengan apa yang kita kerjakan, hasilnya untuk makan aja mungkin ya pas-pasan ya. Tapi padahal saya tetap udah segitunya ya. segitunya dari pagi sampai malam kerjaannya itu. Tapi ya saya jalani, mungkin belum dapat jalan ya dari Tuhan ya. Saya Itu berlangsung berapa lama? Ada setahun ada kayaknya, atau lebih, lupa saya juga. Sekitar itu mungkin ya. Mungkin. Setelah itu Sampai akhirnya saya merantau lagi, balik lagi ke Jogja waktu itu kayaknya. Setelah ke Jogja, saya akhirnya jualan. Itu ikut om saya untuk jualan. Awal-awal jualan PKL ya, pedagang kaki lima. Mungkin di daerah kampus Jogja. Oh, jadi pedagang kaki lima. Ya, awal-awal saya ikut om ya, om saya belajar lah istilahnya. Saya jadi asistennya aja. Tapi kok lama-kelamaan kalau saya begini terus ya mulai saya mikir. Saya nggak dapat apa gitu, cuma dapat makan aja. Dulu jualan apa kalau boleh tahu nih? Jadi kepo. Ya. Jualan itu kalau boleh zaman sekarang itu jagung jasuke itu loh. Jagung rebus. Jagung kukus ya. Kukus. Pakai ada susu, ada keju, ada rasa-rasa. Zaman dulu ya. Gitu ya. Tapi itu benar-benar saya belajar dari om saya emang. Bantu om, terus akhirnya saya bisa jualan sendiri. Saya buka jasuke sendiri, akhirnya bikin bumbu sendiri, itu ada resepnya lah istilahnya. Ya boleh dibilang warisan dari om saya juga. Mungkin saya lebih banyak buka ya cabang, akhirnya beberapa, mungkin ada 3 cabang ya saya bisa membuka itu. Oh, tapi keren loh ini jualan itu bisa buka cabang. Ya. Awal-awal saya jualan malu, untuk dorong gerobak aja sebenarnya malu. Saya pakai topi, mungkin pakai hoodie, jadi biar nggak kelihatan wajahnya, dan selalu memalingkan wajahnya ke bawah karena nunduk terus gitu karena ya? Sudah dewasa kan, pasti ada rasa malu itu pasti ada. Cowok remaja ya harus dorong gerobak. Kalau yang sebelumnya kan mungkin kotor-kotor tapi nggak ada orang yang tahu. Kalau ini orang pasti tahu ketika kita dorong gerobak ya. Apalagi mahasiswa kan lingkungannya kampus, orang-orang seumuran. Waktu itu masih tebar pesona mungkin ya. Zaman-zaman usianya masih gitu kan, masih cari-cari gitu kan, mulai cari pacar apa segala macam. Nah, menutupi rasa malu kan, melawan rasa malu, pokoknya bisa usaha gitu kan, dan berhasil buka cabang kan. Nah, terus berlanjut. Saya kembali lagi ke Solo ya. Waktu itu emang kalau jualan cuma Senin sampai Sabtu. Hari Minggu saya kan pelayanan di gereja, di Keluarga Allah. Waktu itu saya emang rajin sekali ya untuk sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu. Sebelumnya saya rajin sekali. Terus bantu di toko buku, waktu itu kan ada toko buku. Saya juga part-time di sana, karena keadaan itu tadi. Saya membuat saya untuk gimana caranya dapat hasil,
di mana saja, tambahan-tambahan gitu ya. di mana saja saya ikuti. Saya rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, ngajar. Pokoknya apapun kegiatan gereja hari Minggu tuh saya berangkatnya paling pagi, kan jam 4 atau jam 5 harus sudah standby kan, jam 5. Karena ada ibadah yang jam 6. Ibadah pertama, ya? Ibadah jam 6. Jadi jam 5 sudah harus standby. Rajin ya? Rajin. Dari Jogja itu, padahal pulangnya malam. Sabtu itu kadang pulangnya malam. Oh, pakai kendaraan sendiri? Ya. Berarti waktu itu sudah bisa beli kendaraan sendiri dari hasil jualan? Ada. Berarti udah mulai, ekonomi sudah mulai membaik ya? Sudah ada hasilnya istilahnya gitu ya? Sudah kelihatan ada hasil, tapi tetap rajin nih untuk nambah gitu. Ya. Jadi setiap hari Minggu pelayanan, jadi pengajar sekolah minggu. Tapi namanya juga kehidupan. Boleh dibilang saya diberkati di Jogja, tapi malah saya kayaknya menjauh sama Tuhan. Karena mungkin manusia dikasih hal yang lebih. Mungkin cara iblis ya, mungkin membuat saya nyaman dengan kehidupan malam. Mungkin saya lebih malas lagi, akhirnya saya malas ke Solo, mungkin lebih sering ke Jogja. Dugem, pergaulan bebas, ya pokoknya mulai meninggalkan Tuhan lah waktu itu. Tapi hari Minggu masih ke gereja? Kadang itu. Oh kadang, ya, jadi sudah mulai bolong-bolong? Jarang, tapi saya merasa saya merasa hati saya nggak nyaman, karena mungkin awal-awal masih rajin ya. Malamnya mungkin ibadah malam, ya tapi ibadahnya di clubbing. Sih. Ya. Ya malam ini di clubbing dugem ya. Ya paginya kita sekolah minggu. Jadi istilahnya berdiri di dua perahu ya. Itu yang membuat saya mungkin Tuhan izinkan di waktu itu saya mengalami kecelakaan. Karena mungkin itu tadi saya merasa dulu saya nggak butuh Tuhan, dalam arti saya atas usaha saya sendiri, atas jerih payah sendiri, tenaga saya, nyatanya saya diberkati toh, nggak sama istilah nggak kerajin ke gereja, saya diberkati, mau hasil dari kerja ikut orang, UMR mungkin jauh sama hasil saya jualan, cuma walaupun jualan kaki 5. Tapi sudah lebih gitu ya? Jadi merasa sombong waktu itu, saya merasa nggak malu lagi, itu malah tebar pesonanya lebih, karena apa? Bangga gitu ya? Karena hasilnya lebih, mungkin penampilan bisa dirubah, mungkin bisa punya keuangan lebih, mulai beranilah istilahnya untuk lebih. Udah diberkati nih, mulai macam-macam lagi nih. Ya itu dah. Mulai lupa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan saya untuk mengalami musibah kecelakaan. Dan akhirnya saya harus nanggung rasa itu di penjara. Oh, jadi kecelakaan itu sampai di penjara, membuat Pak Oni masuk bui. Ya, karena di undang-undang kan ada kelalaian ya. Undang-undangnya kan ada kelalaian menyebabkan orang lain meninggal. Itu emang dihukum di Indonesia. Jadi kecelakaan itu menyebabkan ada orang lain yang meninggal. Ya itu di pasal berapa saya lupa, pokoknya ada undang-undangnya untuk mengalami kecelakaan dan mengakibatkan nyawa orang lain melayang, ya akhirnya mempertanggungjawabkan. Ya saya awal-awal saya nggak terima, baru ingat Tuhan kenapa kok saya istilahnya Tuhan izinkan saya masuk, istilahnya gitu. Mulai menyalahkan Tuhan lah istilahnya, kok begitu gitu loh. Di dalam pun saya mengalami stres berat. Saya hampir bunuh diri, karena apa? Ya pertama saya malu juga. Karena mungkin tekanan di dalam waktu itu emang saya alami luar biasa. Tekanannya, mentalnya itu keras sekali. Dan tidak mengira, karena yang Pak Oni lakukan bukan kejahatan yang kentara gitu ya. Maksudnya ini kejahatan gitu, bukan. Tapi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi kaget kan istilahnya gitu ya.
Nggak expect banget gitu istilahnya. Kalau boleh manusiawi pasti saya bilang nggak terima. Tapi Tuhan mungkin punya rencana ya di balik semua itu. Saya akhirnya bisa mulai adaptasi, mulai bisa terima, dan mulai menyadari ya. Tapi menyadari sudah agak telat ya. Kalau awal-awal mungkin saya nggak menyadari bahwa itu emang penjagaan Tuhan tadi. Selama saya hidup, emang Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Jadi tapi kita yang meninggalkan Tuhan itu. Betul. Saya mengakui emang saya yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan meninggalkan saya. Tapi saya seolah-olah berteriak kenapa Tuhan meninggalkan saya. Itu biasa manusiawi mencari kebenaran bagi saya. Jadi saya dapat pelajaran itu cukup lumayan, dikurung sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. Ya. Saya di sana adaptasi. Tapi di sana saya mungkin susahnya 1 bulan aja. Mungkin saya bisa kembali lagi ilmu marketing yang saya pakai lagi. Jadi setelah 1 bulan kemudian bangkit lagi istilahnya gitu. Ada semangat lagi. Ada. Gitu. Jadi di sana otak bisnis jalan. Akhirnya saya untungnya bisa dagang. Dagang apa tuh? Dagang makanan. Tetap ya jualan makanan ya. Tapi melibatkan penjaga ya. Pasti kalau jam piket kan berubah-ubah nih gantian. Besok saya titip penjaga, Pak, tolong titipin ini ya. Berapa bungkus nasi atau berapa bungkus makanan atau apapun itu. Saya titip. Akhirnya besok pagi dia kan piket pagi lagi dibawain pesanan saya. Ini Pak pesanannya, oke. Habis itu saya mencoba dagang di dalam. Jadi jual ke sesama ya, napi. Karena kebetulan saya waktu itu dapat ya itu dah mungkin kalau boleh bilang penjagaan Tuhan itu luar biasa. Mungkin dapat privilege dari Tuhan ya. Saya sebagai pembantu di klinik. Jadi kalau asistennya di klinik untuk. Jadi ada klinik di dalam ada klinik. Penjara gitu. Jadi Pak Oni di situ bantu di situ ya. Nah, kebetulan pas ada lowongan, saya mencoba daftar, akhirnya bisa, dan akhirnya saya nggak dikurung nggak, tapi cuma di lingkungan situ. Jam 5 pagi dikeluarin, jam 5 sore harus sudah masuk lagi. Tapi saya tetap di dalamnya. Tapi untuk bantu ya saya nyapu, ngepel, apapun saya lakukan, yang penting saya nggak dikurung. Jadi bisa berkeliaran di situ, beraktivitas di luar sel istilahnya gitu ya. Itu kalau nggak privilege saya nggak mungkin bisa. Akhirnya privilege dari Tuhan ya. Saya sadarnya sudah sekarang. Kalau kemarin dulu itu mungkin sekarang baru flashback. Iya ya, waktu itu Tuhan sertai saya. Kenapa saya yang dulu meninggalkan Tuhan? Tapi kembali lagi. Kok ngeyel dulu gitu. Kembali lagi saya ya dulu belum dewasa rohani mungkin ya. Mungkin saya lebih ke main ego, mungkin saya lebih nyamannya begini gitu. Itu saya lakukan. Akhirnya berjalan waktu di dalam itu merasa nyaman ya. Mungkin dapat hasil itu, ilmu marketing saya dapat di situ. Akhirnya nggak kerasa 6 bulan lewat. Akhirnya saya bebas. Saya dapat kabar bahwa napi nggak boleh jualan lagi. Itu saya luar biasanya. Penjagaannya itu selama kok ya pas saya bisa. Giliran saya keluar, di situ di close. Siapapun, napi kayak apapun nggak boleh beraktivitas dan nggak boleh dagang. Nggak cuma dagang, maksudnya nggak boleh aktivitas apa. Ya akhirnya itu ya saya ingat lagi, wow, Tuhan tuh luar biasa ya. Walaupun saya di dalam tuh masih dijagain, ketakutan itu mulai hilang. Ya lah pokoknya saya nggak bisa cerita banyak kalau di dalam. Pokoknya ya ngeri-ngeri sedap gitu aja sih. Ya pastilah ya. Ya mental itu di sana itu. Nah, selepas dari lapas nih, apa yang dilakukan? Saya akhirnya pulang buka lagi.
masih buka usaha lagi sama jagung lagi. Oh, masih ya. Jalan lagi PKL-nya. Iya, saya masih berharap di situ. Karena dulu punya pengalaman bagus ya, hasilnya baik. Karena saya tinggal kan nggak bisa buka. Iya betul. Karena sudah tutup. Buka lagi, jalan. Puji Tuhan, agak berat ya, tapi akhirnya jalan. Tapi itu dah, mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Saya jualan, mulai bangkit, akhirnya dimaling tuh, habis. Oh? Gimana ceritanya? Saya nggak tahu ya, pokoknya saya setelah pulang jualan, saya bisa beli sesuatu, dan akhirnya nggak lama kemudian barang-barang saya dimaling. Entah itu yang maling siapa, saya nggak punya bukti. Akhirnya saya sudah putus harapan lah, hilang semua. Mungkin saya Tuhan nggak izinkan saya ke Jogja. Akhirnya saya udahlah. Oh, waktu itu masih jualan jagungnya di Jogja? Masih. Sama kayak dulu ya, di kampus juga? Ya. Akhirnya setelah saya dimaling, hari itu juga saya akhirnya keluar dari Jogja, pulang ke rumah dulu ke Solo. Udah bingung, akhirnya kenapa-napa. Akhirnya saya ingat diajak kakak saya untuk ke Bali waktu itu. Akhirnya saya memutuskan mau nggak mau ke Bali. Tak ada istilahnya tujuan lagi. Saya akhirnya ke Bali dan mulai bekerja. Akhirnya mulai belajar lah. Mulai ada hasil. Itu lagi namanya manusia, kalau sudah dikasih lebih lupa lagi. Kenapa lagi nih? Ya mulai kumat lagi nakalnya. Oh, nakal ya. Ya, akhirnya mulai pergaulan bebas, minum-minuman, dugem dan sebagainya itu saya lakukan. Dan mungkin sudah agak lebih lagi ya, ke narkoba juga sudah. Oh, levelnya jadi nambah. Sudah nambah levelnya. Kalau dulu kan mungkin levelnya masih sebatas itu. Akhirnya punya duit lebih lagi daripada yang dulu, hasilnya lebih banyak lagi, mulai berulah. Teman-temannya mulai bervariasi, akhirnya ikut keseret arus lah. Dari situ mulailah di awal-awal kena ini istri saya waktu itu. Nah ini nih. Ya mulai dikenalin temen. Dia di Jakarta, saya di Bali, mungkin LDR-an ya waktu itu. Saya tuh jujur saya nggak ada harapan lah istilahnya. Kalau LDR itu sebenarnya saya nggak ada semangat untuk pacaran. Karena LDR ya. LDR. Yang deket aja. Jarang. Yang deket aja saya beberapa kali, ya flashback lagi beberapa kali. Waktu saya jualan jagung atau jadi sales di itu. Oh sempet pernah ya. Deket. Ketemu calon-calon itu. Akhirnya dibuang, istilahnya langsung diputus sama orang tuanya. Oh jadi maksudnya udah pacaran nih? Udah lama, udah serius gitu ya? Orang tua sudah ketemu calon nih ya, calon mertua gitu ya. Oh, setelah ketemu nama calon mertua? Besoknya diputus langsung. Oh gitu? Iya. Itu sampai. Dan itu nggak cuma satu kali ya? Nggak cuma sekali. Saya ingat mungkin 3 kali ada. Oh ya? Wow, benar-benar jadi ada penolakan gitu ya? Karena mungkin ketemu saya backgroundnya, aduh begini masa depan curam istilahnya gitu. Madesu. Iya madesu. Tapi ya saya terima aja emang. Cuman jualan jagung gerobakan. Saya juga gitu ya? Saya nggak berpikir lebih juga sih. Mental juga belum ada sih waktu itu untuk serius kan juga takut juga karena nanti istrinya kasih makan apa ya? Karena emang penghasilannya kan ya boleh dibilang ya cukup lah. Tapi cukup saja tapi mental untuk membangun satu rumah tangga mungkin belum berani waktu itu. Belum berani ya. Akhirnya ya udah putus berapa kali enggak apa-apa. Akhirnya berjalan kemudian kenal lagi sama inilah, istri. Waktu di Bali ini ya dikenalin sama temen LDR lagi ya. Kemarin yang ketemu tiap hari aja gagal gitu ya. Apalagi LDR. Nah, ini nih. Jadi udah pesimis duluan. Udah pesimis. Saya enggak ada untuk karena mungkin LDR, mungkin kita jarang komunikasi juga, mungkin waktu berlalu ya, jadi nggak kerasa.
malah di titik itu akhirnya gimana? Coba cerita. Nah, sebelum cerita dulu, kita mau lanjutin di episode berikutnya cerita yang ini nih yang pasti lebih seru. Tapi dari kisah perjalanannya Pak Oni tadi ya, kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu sayang sama kita nih, sayang sama anak-anaknya. Betul. Dia bisa menegur kita dengan cara apa saja. Dan ketika kita mau menyadari bahwa kita telah berbuat salah dan kita mau berbalik lagi ke jalan yang benar, Tuhan tuh pasti selalu sertai. Buktinya ada penyertaan Tuhan yang terus-terusan gitu, yang selalu ada, selalu diterima sama Pak Oni selama di kehidupannya. Ketika dia terpaksa harus masuk di penjara pun Tuhan pelihara di situ. Betul. Sampai dengan dia keluar, Tuhan pulihkan keadaannya meskipun di awal sulit, tapi tetap Tuhan berkati. Usahanya tetap maju meskipun di sisi yang lain secara hubungan dengan untuk berumah tangga gitu belum ya, meskipun seperti itu, tapi kita lihat bahwa Tuhan itu menyertai perjalanan. Jadi kalau Tuhan sudah sayang sama anaknya itu sayangnya sebenarnya nggak nanggung-nanggung ya. Tuhan peringatkan, mungkin Tuhan peringatkan dengan keras. Awalnya Tuhan peringatkan halus gitu ya, nggak sadar nih istilahnya. Disentil nih, disentil nggak sadar. Belum sadar juga. Tuhan ditabok gitu istilahnya ya, nggak sadar juga sampai akhirnya harus ngalamin peristiwa kecelakaan itu yang menyadarkan bahwa kamu jangan main-main nih, jangan sombong nih gitu ya, karena biasa, semua berkat itu asalnya dari Tuhan. Kamu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan akhirnya masuk di situ, Pak Oni menyadari itu kan. Nah itu yang satu kita belajar. Dan saya percaya bahwa pelajaran itu sudah dipetik, sudah dijadikan pegangan sekarang ya. Tapi kita tunggu dulu kisah yang seru, bagaimana Bapak dan Ibu ini bertemu, dan selanjutnya kita akan cerita di next episode ya. Oke. Nah pemirsa, itu kisah yang seru yang sudah kita dengarkan sama-sama, bahwa di dalam fase kehidupan kita apapun yang kita lakukan, Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, dan tidak pernah sedikit pun Dia meninggalkan kita. Seringkali justru kita yang meninggalkan Tuhan, tapi kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Buktinya, Pak Oni dalam kehidupannya disertai Tuhan begitu luar biasa, sampai di dalam penjara yang menjadikan dia mengalami pelajaran berharga dalam hidupnya. Itu pun Tuhan masih pelihara, Tuhan masih jaga. Nah, kita mau lanjutkan seru-seruan kita, kisah kehidupan pasangan suami istri yang luar biasa ini di episode berikutnya. Jadi, pastikan bahwa pemirsa mengikuti episode berikutnya. Sampai di sini Sona Mujizat kita kali ini. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu ada untukmu dan untuk saya. Tuhan Yesus memberkati.